Jadi kalau misalnya teman-teman besok ketika mau menjadi seorang HRD, sekali lagi memang cukup banyak saya kira beberapa keterampilan kemampuan yang harus Anda kembangkan untuk bisa menjadi seorang HRD yang baik. Ya, mau itu di rekrutmen seleksi, mau itu di pelatihan, mau itu di pengembangan organisasi, ataupun mau di bagian OD atau organizational development. Jadi sebenarnya hal-hal simple yang bisa Anda pelajari itu sebenarnya cukup banyak, teman-teman. Karena selama Anda kuliah dari semester 1 sampai semester 7 ya, ini ya, banyak kemampuan, banyak keterampilan yang saya kira bisa Anda kembangkan lebih lanjut, teman-teman. Kalau misalnya besok menjadi HRD, sekali lagi, pertama yang harus dikuasai banget, yang harus Anda mampu, tidak hanya mampu secara pengetahuan, tapi juga mampu secara keterampilan, itu alat tes, teman-teman. Alat tes, baik kognitif ataupun non-kognitif, itu diusahakan menguasai ya, teman-teman ya. Memang kalau di Mercubuana, kita nggak terlalu banyak, ya, tidak terlalu banyak dari mempelajari alat tes, tapi diusahakan semaksimal mungkin teman-teman paling tidak paham dulu lah beberapa alat tes yang diberikan selama di Persebuana. Kalau misalnya ada di HRD, paling alat tes apa sih? Ya, semacam IST, semacam papi kostik, kemudian semacam Kraplin, grafis, itu beberapa alat tes simpel yang bisa Anda kuasai. Kemudian, di samping itu, kalau misalnya Anda mau tertarik di bidang pelatihan dan pengembangan, kalau bagi teman-teman yang punya kemampuan komunikasi yang cukup baik, kemudian biasa tampil di depan publik, kenapa enggak mau coba untuk berkarir di bidang pelatihan, teman-teman. Jadi kalau Anda di bidang pelatihan, besok Anda sebagai seorang guru, ya, kita menyebutkan sebagai seorang trainer di suatu perusahaan. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, perusahaan itu kan berkembang terus ya, mengikuti perubahan zaman. Kita selalu berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan yang lainnya. Sehingga dari sisi SDM-nya, dari sisi karyawannya, itu kan juga harus dikembangkan juga, teman-teman. Jadi tidak hanya perusahaannya yang berkembang, tapi secara SDM-nya, soft skill-nya atau hard skill-nya itu juga butuh dikembangkan. Makanya ada posisi yang namanya training officer. Itu tugasnya Anda bikin program pelatihan, Anda melakukan training need analysis. Masih ingat tentunya ya, yang kemarin ikut dengan saya di pelatihan psikologi, melakukan pendataan. Kira-kira karyawan di perusahaan tersebut butuhnya pelatihan apa aja. Nah, itu nanti tugasnya seperti itu. Nah, kalau kemarin sempat ada yang ngambil mata kuliah pilihan yang berhubungan dengan PIO, ada ANAJAB, ada K3, ada PSDM, ada rekrutmen seleksi, itu coba Anda pilih beberapa yang paling Anda minati. Karena kalau untuk kondisi sekarang memang yang sering banyak dibutuhkan itu bagian rekrutmen seleksi memang, teman-teman. Karena perusahaan kan berkembang terus ya. Beberapa perusahaan besar itu butuh staf khusus yang ngurusi rekrutmen seleksi. Di samping itu juga bagian personalia. Cuma kalau bagian personalia itu kebanyakan tidak merekrutnya dari latar belakang psikologi. Itu malah dari manajemen atau dari hukum. Karena harus menguasai undang-undang tenaga kerja, harus menguasai rumus penggajian, BPJS, kontrak karyawan, dan sebagainya. Di psikologi nggak banyak belajar itu kita, teman-teman. Nah, kalau misalnya mau tertarik di bidang pengembangan organisasi, Anda bisa belajar banyak tentang ini, OD, Organizational Development. Jadi sebenarnya bidang yang dipelajari kan sangat banyak ya. Kalau di pengembangan organisasi, teman-teman. Nanti teman-teman bisa memilih salah satu bidang yang paling Anda kuasai. Itu kalau misalnya besok mau jadi konsultan, mau buka lembaga sendiri, Anda bukalah konsultan, bukalah bidang psikologi industri yang memang paling Anda minati, teman-teman. Jadi, segeralah menentukan. Jadi, sambil sama-sama kita berdoa, semoga situasi normal kembali, teman-teman. Ya, vaksin segera didistribusikan.
Dan ketika besok teman-teman insya Allah sudah masuk skripsi di semester depan, tidak lama ya, lancar, dan seiring juga kondisi dunia, negara, dan lainnya lancar semuanya, sehingga besok pas sudah lulus, perusahaan sudah banyak yang berkembang. Sehingga besok teman-teman tidak terlalu kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Ya. Oke, ada teman-teman yang mau ditanyakan dulu? Hah? Oke, ada teman-teman? Silakan. Bagi yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Oke, kalau tidak, coba saya lanjutkan untuk teknisnya praktikum ya, teman-teman ya. Memang untuk di praktikum, ini saya coba untuk menyederhanakan konsepnya praktikum intervensi, teman-teman. Memang kalau di situasi yang normal, itu kan ada kunjungan ke perusahaan ya, teman-teman melakukan studi lapangan di perusahaan yang telah kita tentukan. Cuma karena masa pandemi, juga sekalian untuk mengikuti protokoler kesehatan pemerintah, jadi kita coba untuk sederhanakan konsep dari praktikum ini, teman-teman. Tapi saya harap juga tidak mengurangi semangat motivasi untuk belajar tentang intervensi organisasi, teman-teman. Jadi, teman-teman, teknisnya untuk di praktikum ini, teman-teman kan kemarin sudah dibuat kelompok ya, kelompok untuk prakteknya. Nah, saya minta teman-teman di masing-masing kelompok tersebut untuk menentukan satu lokasi perusahaan. Ini perusahaannya kecil saja nggak apa-apa. Yang satu perusahaan 2-4 orang tidak masalah. Atau misalnya Anda bisa menggunakan teman yang punya usaha, misalnya ada teman punya usaha, punya produk, kemudian punya karyawan, itu bisa digunakan tidak apa-apa, teman-teman. Nah, lokasinya di mana? Ini saya lihat memang teman-teman kan mencar ya, tidak hanya di Jogja saja kan di sini kan, ada yang di Kalimantan, di Sumatera, mungkin satu kelompok bisa mencar-mencar ya. Satu kelompok ada yang 2 orang di Sumatera, ada yang 2 orang di Kalimantan, mungkin 1 orang di Sulawesi, 1 orang di Bali. Nah, lokasi yang dicari masing-masing atau mungkin lokasi yang ditentukan oleh masing-masing kelompok itu cukup satu lokasi saja dipilih di salah satu anggota kelompoknya. Jadi misalnya katakanlah satu kelompok nih, satu kelompok misalnya katakanlah ada 6 orang. Nah, ambil lokasinya itu bisa di dekat lokasi salah satu anggota kelompok. Makanya mungkin teman-teman untuk menentukan tempat perusahaannya, kita bebaskan ya. Kalau misalnya Anda punya akses di perusahaan besar, nggak apa-apa. Tapi kalau dapatnya memang perusahaan kecil, itu juga tidak apa-apa. Dan sekali lagi, untuk proses asesmennya, untuk proses kita mencari datanya, diusahakan tetap mematuhi protokoler kesehatan, teman-teman. Kalau misalnya agak berbahaya untuk dilakukan tatap muka, kita kunjungan, dan sebagainya, ngobrol langsung di lokasinya, bisa diganti dengan online. Telepon, WA, ataupun lewat email. Tapi sekalipun misalnya tidak terlalu berbahaya pun, kondisi di tempat teman-teman, tetap selalu menjaga yang namanya kesehatan. Ya, jadi agendanya teman-teman besok setelah UTS kita agendakan untuk dilakukan presentasi online. Nah, presentasinya sifatnya privat ya. Jadi nanti per kelompok saja di waktu yang telah ditentukan, kita sesuaikan dengan waktu kuliah, Jumat misalnya. Jadi kalau misalnya satu kelompok ada 6 orang, ya 6 orang itu aja. Nanti yang temu online dengan saya. Nah, yang lainnya bagaimana? Nah, diskusi di satu kelompok tersebut, nanti kita akan rekam, teman-teman. Kita akan rekam, kemudian nanti kita akan share di grup, sehingga teman-teman yang lain juga bisa mengikuti, menyaksikan presentasi kelompok 1. Nanti di minggu berikutnya,
giliran kelompok 2 misalnya sama. Jadi tidak harus semuanya online ngikuti Zoom, tapi hanya kelompok yang memang pas jatah presentasi saja. Nah, yang dipresentasikan apa? Yang dipresentasikan itu simpel aja. Kayak kemarin misalnya, yang sudah saya share terkait dengan format penulisan laporan. Jadi hanya mengungkap perusahaannya, latar belakang masalahnya, kemudian akar masalahnya, kemudian sama intervensinya, teman-teman. Oke, saya harap di setiap minggu, ini kita masuk ke pertemuan kelima, besok pertemuan ke-6, 7, teman-teman paling nggak menuliskan progresnya ya, progres masing-masing kelompok sudah sejauh mana, dan nanti coba saya feedback untuk progresnya masing-masing kelompok, ya, sehingga nanti pada saat setelah UTS itu sudah siap ya untuk dipresentasikan. Nah, untuk acuan awal, ini bagi teman-teman yang sekarang ngambil P3, ini kan sebagian besar ngambil P3 ya, sudah mau skripsi, beberapa ngambil seminar. Jadi konsepnya, kita kayak konsep skripsi, teman-teman. Kalau untuk di intervensi organisasi. Kalau di skripsi, kita kan mengangkat suatu permasalahan dalam bentuk variabel tergantung. Kemudian kalau misalnya korelasi, itu kita kaitkan dengan VB, variabel bebas. Nah, VB kita itu kan diduga sebagai faktor yang paling kuat yang mempengaruhi VT. Sehingga kemudian dicari korelasinya kan, antara VB sama VT. Nah, kalau di intervensi organisasi itu hampir sama. Cuma kita melakukan intervensi atas masalah yang terjadi. Masalahnya apa? Masalahnya di VT. Penyebabnya apa? Nah, itu yang perlu kita telusuri lagi. Mengapa kok bisa muncul masalah ini di perusahaan ini? Karena bentuk intervensi yang tepat, bentuk intervensi yang cocok adalah intervensi yang bisa menyelesaikan masalahnya. Masalahnya seperti apa? Kita perlu ngecek apa yang menyebabkan masalah itu bisa muncul. Nah, kalau masih di awal-awal banget, teman-teman, ketika sudah dapat perusahaan, ini bagi teman-teman yang memang sudah jalan, sorry, ya Mas, Mbak. Oke, kalau misalnya teman-teman sudah jalan, kemudian teman-teman sudah menentukan lokasinya, teman-teman hal pertama yang bisa dilakukan itu melihat kondisi perusahaan secara umum dulu. Teman-teman, saya coba untuk memberikan satu kesimpulan, beberapa indikator sebuah perusahaan itu dikatakan bermasalah, teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalnya besok dari perusahaan, bisa yang lebih kecil nggak apa-apa, skala kecil, atau mungkin punya teman yang lagi punya usaha, ya punya karyawan, itu nggak apa-apa. Halo, Mas Mbak, maaf, di unmute dulu. Sorry, di mute dulu ya. Oke, ini beberapa indikator yang bisa dipakai teman-teman. Jadi kalau misalnya kita melihat suatu perusahaan, ini juga bisa dipakai pas P3 ya. Bisa dipakai juga pas skripsi. Ketika, ini mungkin bagi yang DPO sekalian ya. Bagi yang DPO, ketika Anda menentukan satu lokasi perusahaan, ketika menentukan satu organisasi, pastikan memang ada permasalahan di perusahaan secara umum. Ya, ada 5 indikator yang saya simpulkan di sini, teman-teman. Yang pertama soal omset. Ada penurunan omset dari waktu ke waktu. Kemudian ada turnover yang cukup tinggi pada karyawan. Turnover tahu ya, keluar masuk ya. Jadi karyawan keluar, resign, ada yang masuk lagi, keluar lagi, dan itu jangka waktunya sangat tinggi. Kemudian rendahnya produktivitas karyawan. Jadi kemampuan untuk menghasilkan suatu produk pada karyawan itu berkurang. Yang sehari mungkin bisa bikin semacam 20 produk, tapi ternyata cuma 15 produk. Nah, kemudian yang 4, tidak tercapainya tujuan atau target perusahaan. Ya, kita tahu bahwa sebuah perusahaan kalau misalnya berdiri, dikembangkan, tentu punya target, tentu punya tujuan. Nah, ketika tujuan, target belum tercapai dalam jangka waktu tertentu, bisa muncul suatu permasalahan. Nah, yang kelima,
itu adanya komplain dari konsumen, teman-teman. Jadi ini beberapa gambaran indikator kita bisa mengatakan bahwa suatu perusahaan itu bermasalah atau enggak. Nah, ini buat anu juga ya, buat bekal teman-teman juga besok kalau mau kerja ya. Kalau mau kerja, Anda mau ngelamar di suatu perusahaan, pastikan dulu ini perusahaannya bermasalah atau enggak. Anda perlu baca dulu, perlu buka web dulu misalnya. Anda misalnya mau ngelamar nih, oh saya mau ngelamar di PT ABC, ya di perusahaan kecap misalnya. Dicek dulu secara umum, ini perusahaannya bagus nggak? Ini omsetnya seperti apa? Kemudian produktivitasnya seperti apa? Ya, sehingga teman-teman ketika besok masuk di satu perusahaan tidak menyesal. Karena biasanya ketika perusahaan punya indikator-indikator ini, itu mungkin di dalamnya akan punya lebih banyak lagi permasalahan yang dialami oleh karyawan. Nah, untuk melakukan diagnosa, jadi untuk menentukan intervensi yang cocok, jadi kayak tadi ya, misalnya teman-teman sudah teman-teman sudah merekap ya, atau sudah mengumpulkan indikator-indikator perusahaan bermasalah, ya seperti apa. Nah, untuk tahu apa intervensinya, teman-teman bisa pakai teori ini ya. Ini teorinya dari Westbrook, ini six box model. Ini teori yang digunakan untuk melihat faktor penyebab dari munculnya permasalahan. Jadi teman-teman, ini ya kayak mirip konsep skripsi ya. Ketika teman-teman di P3 mengambil variabel bebas, ini yang korelasi ya, mengambil variabel bebas, VB itu kan diambil dari faktor yang paling memengaruhi VT. Nah, ini sama di intervensi. Di intervensi itu ada teori dari Westbrook ya, yang digunakan sebagai acuan untuk melihat akar penyebab dari suatu masalah perusahaan. Ada 6 di sini, teman-teman. Ada purpose, ada tujuan, visi misi dan sebagainya. Kemudian ada struktur. Struktur itu mencakup struktur organisasi, job desk, job spec dan sebagainya. Kemudian ada aspek relationship, ya ini berhubungan dengan hubungan antar karyawan, lingkungan kerja dan sebagainya. Kemudian ada reward, gaji. Kemudian ada leadership, gaya kepemimpinan si atasan. Wah, bosnya galak nih, bosnya nggak bisa ngarahin karyawannya nih. Kemudian ada helpful mechanism, ini fasilitas, ya fasilitas untuk penunjang pekerjaan. Nah, dari sini nanti dicek teman-teman. Kira-kira faktor mana atau aspek mana yang paling mempengaruhi perusahaan tersebut. Kita tahu bahwa setiap perusahaan itu punya masalah beda-beda ya. Kita nggak bisa menyamakan. Masalah di perusahaan A sama dengan masalah di perusahaan B. Masalah di perusahaan B sama dengan masalah di perusahaan C. Beda-beda, Mas, Mbak. Ya, ini yang perlu ditelusuri lebih dalam buat teman-teman. Dan inilah biasanya six box model inilah yang terkadang besok ya, kalau udah kerja ya, itu terkadang menjadi hambatan kita atau mungkin tantangan kita ketika berhadapan dengan pekerjaan. Ya, jadi ada yang tujuan, visi misi. Ada orang kerja misalnya di perusahaan belum paham visi misinya. Ada orang kerja di perusahaan gajinya sedikit, nggak sesuai dengan beban kerjanya. Terus mungkin ada yang mengalami double job, mengerjakan 1, 2, 3 pekerjaan sekaligus. Kemudian ada gangguan dari relationship, hubungan antar karyawan, pimpinan, leadership, bosnya galak dan sebagainya, jadi hambatan di situ. Kemudian soal helpful mekanisme, fasilitas, lokasi, dan sebagainya. Jadi teman-teman baru bisa menentukan intervensinya kalau sudah tahu yang menyebabkan perusahaan itu bermasalah di aspek bagian mana, seperti itu. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan nggak, teman-teman? Monggo. Silahkan. Bisa dibuka aja mute-nya. Kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Ada? Monggo. Sudah punya gambaran ya, teman-teman ya?
ketika nanti akan mengerjakan praktikum. Nanti bagi yang ketinggalan, diskusi kita ini saya upload di YouTube, nanti saya share di grup ya. Jadi bagi teman-teman yang masih belum terlalu paham, nanti bisa disaksikan lagi di YouTube. Oke, ada teman-teman yang mau ditanyakan dulu? Monggo. Kita hitung-hitung latihan kerja ya. Latihan bekerja, latihan menghadapi situasi yang baru. Karena besok teman-teman ketika sudah masuk ke lingkungan kerja, itu akan benar-benar menghadapi situasi yang baru ya. Teman baru, aturan baru, lingkungan yang baru, kemudian juga target yang baru. Selama Anda kuliah kan jelas targetnya, IPK, lulus cepat, kemudian banyak ilmu dan sebagainya. Tapi ketika besok sudah masuk ke dunia kerja, Anda seperti kembali ke dari nol ya. Anda kembali menentukan target. Besok mau apa targetnya. Terus di jangka panjang besok Anda mau kayak gimana, besok mau kerjanya mau kayak gimana. Mau buka usaha, mau jadi manajer HRD, mau jadi guru, dosen, atau mau buka konsultan, atau mau buka lembaga, atau mau seperti apa. Dirintis dari sekarang ya, teman-teman ya. Ini teman-teman saya harap juga mulai menentukan target dari sekarang. Ini kalau saya lihat 2017 ini sebagian besar mungkin kelahiran 99. Oke, monggo. Ini siapa nih? Ada yang mau tanya? Silakan disampaikan aja. Kalau misalnya bisa disampaikan, di unmute aja, dibuka mic-nya. Pak, maaf mau tanya. Monggo, Mbak Krismaryu. Gimana, Mbak? Sehat, Mbak? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Pak, kalau misalnya itu, kan di sebuah perusahaan tuh ada meeting ya, pasti rapat bulanan atau mingguan. Ya. Nah, itu kalau misalnya rapatnya tuh per divisi, jarang rapat yang bareng-bareng gitu, sehat nggak sih, Pak, sebenarnya, Pak? Per divisi? Per bagian. Misalnya kayak rapat admin, rapat CS, tapi jarang rapat yang bareng-bareng gitu, Pak. Jadi masalahnya kan nggak ini. Tergantung, Mbak, yang mau dibahas apa. Soalnya biasanya kan kita mengadakan rapat, itu kan ada problem ya, ada permasalahan, kita ngumpulkan, kita koordinasi, kemudian mencari solusinya. Jadi biasanya kalau pengalaman saya, memang ada beberapa rapat yang hanya diadakan per divisi, ada juga yang memang langsung bareng-bareng semua perusahaan. Nah, biasanya kalau perusahaannya perusahaan gede, itu semacam rapat akbar ya. Jadi semacam operational meeting, itu mungkin diadakannya setahun 2 kali, atau bahkan setahun sekali. Tapi kalau untuk rapat, itu tergantung pekerjaannya. Beberapa atasan, beberapa manajer, itu biasanya mengadakan rapat per divisi, per unit, tergantung dari pekerjaan yang mau dilakukan, atau mungkin permasalahan yang mau diselesaikan seperti apa. Kalau mengagendakan rapat bareng itu jarang atau enggak, tergantung sih. Akhirnya gimana? Ada dampaknya enggak di perusahaannya? Kalau misalnya tidak ada dampaknya, ya it's okay, nggak masalah. Mungkin yang rapat bareng-bareng itu hanya bosnya saja, hanya masing-masing manajernya saja. Jadi anak buahnya nggak ikut, itu nggak apa-apa. Tapi kalau untuk semacam rapat akbar, semacam kita sosialisasi untuk program baru, proyek baru, atau mungkin penutupan tahun dan sebagainya, itu memang beberapa perusahaan mengadakan seperti itu. Jadi tergantung sih, Mbak Kris, untuk impact-nya gimana. Kalau memang tidak berefek apa-apa, malah bagus buat perusahaan, saya kira nggak apa-apa. Kalau hanya untuk meningkatkan hubungan, bisa nggak cuma pakai rapat sih. Pakai catering dan sebagainya bisa dilakukan. Okay. Soalnya di situ tuh
rapatnya per divisi, tapi malah jadi kan kayak misalnya customer service sama admin itu kan saling berkaitan juga. Kalau rapat sendiri-sendiri dibuat kayak gitu malah jadi lebih banyak miskomunikasi gitu, Pak. Nah, atasannya ada rapat nggak? Atasan masing-masing unit? Jadi biasanya nggak ada. Ada. Kalau ada tentu nggak masalah sih, Mbak. Asalkan memang atasannya itu proaktif ya. Dia bisa mengkoordinasikan antara divisinya. Jadi kalau misalnya katakanlah bagian front office sama marketing hotel misalnya, ini kan saling berkaitan, ya nggak pernah rapat, tapi yang rapat antar pimpinannya, antar bos-bosnya di divisinya, itu saya kira nggak apa-apa sih, Mbak. Asal memang ada dampaknya. Tapi kalau misalnya rapat sendiri-sendiri, tapi memang nggak jelas arahannya, koordinasinya, dia mungkin baru bermasalah. Jadi biasanya ada memang rapat lagi yang diikuti oleh pimpinan masing-masing divisinya, biasanya gitu, Mbak. Oh iya, iya. Baik, terima kasih, Pak. Baik, ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan dulu? Saya, Pak. Monggo, Mbak Novi. Gimana? Pak, saya mau tanya, sebenarnya itu seberapa penting jenjang karir itu bagi karyawan dalam sebuah perusahaan gitu, Pak? Soalnya berdasarkan, saya kan pernah kerja time, nah itu tuh di sebuah toko itu tuh nggak ada, walaupun si karyawan ini udah bekerja selama 3-5 tahun, dia itu tetap di posisi yang itu, nggak ada yang jenjang karir yang gimana-gimana gitu loh, Pak. Oke, Mbak Novi pernah kerja nggak? Pernah. Pernah kerja? Part-time atau office hour? Dari pagi sampai sore, setiap hari? Part-time, tapi setiap hari Senin sampai Sabtu. Senin sampai Sabtu. Masuknya jam berapa dari jam berapa? Jam 3 sore sampai jam 8. Oh, sore malam berarti ya? Iya. Oke, sekarang masih nggak Mbak Novi? Udah enggak, Pak. Udah nggak. Oke, kalau menurut Mbak Novi, di kondisi Anda sekarang ini, butuh nggak Mbak yang namanya manajemen karir di perusahaan? Buat Mbak Novi pribadi ya? Gimana Pak? Putus. Nah, kalau bagi Mbak Novi pribadi, ya, di kondisi sekarang, kalau misalnya Anda kerja, butuh nggak yang namanya career plan, manajemen karir? Butuh, Pak. Butuh. Butuhnya kenapa? Karena buat kayak meningkatkan apa ya, jabatan gitu, Pak. Oke, jadi gini, beberapa perusahaan itu memang perusahaan yang masih berkembang ya, itu belum banyak yang mengelola career plan, teman-teman. Manajemen karir. Manajemen karir, ini buat pemahaman ya, teman-teman ya. Manajemen karir adalah jalur di mana Anda nanti akan berkarir secara kontinu di sebuah perusahaan. Jadi biasanya teman-teman, kalau misalnya nanti Anda kerja di sebuah perusahaan, pastikan memang itu adalah jalur minat Anda, jalur passion Anda. Nah, kenapa kok perusahaan menentukan manajemen karir buat karyawannya? Pertama, itu buat meningkatkan motivasi karyawannya. Sehingga karyawannya ada motivasi untuk bisa bekerja lebih giat, supaya dia bisa naik karirnya, bisa berkembang karirnya. Sehingga dengan adanya career plan juga, si karyawan jadi akan tahu ke depannya personal branding-nya mau seperti apa. Sehingga dia bisa punya target kapan dia bisa naik jabatan di jangka waktu yang akan ke depan. Nah, tapi tergantung Mbak Novi. Ada beberapa orang, ini personal ya, ada beberapa orang yang mereka tetap mau tinggal atau mungkin tetap kerja di posisi yang sama bertahun-tahun, itu nggak apa-apa. Tergantung motivasinya ya. Tapi gajinya naik. Jadi tergantung kebutuhan masing-masing. Jadi dengan adanya manajemen karir, itu buat memfasilitasi bagi teman-teman yang pengen bekerja jangka panjang di suatu perusahaan. Makanya kadang ada beberapa perusahaan besar ketika melakukan rekrutmen seleksi, itu biasanya juga mempromosikan career plan. Jadi teman-teman akan tahu, besok kalau misalnya kerja di perusahaan ini, di staf bagian ini,
tidak akan seterusnya terus bekerja sebagai staff, tapi juga bisa naik jabatan sebagai supervisor. Dan insya Allah kedepannya jadi manajer. Sehingga karyawan jadi motivasi tersendiri untuk bisa meningkatkan kinerjanya. Karena ini kebutuhan aktualisasi diri ya. Kita sedikit refresh kebutuhannya si Maslow. Kalau mungkin bagi teman-teman sekarang, besok kalau mau kerja, yang dipikirkan mungkin masalah uang. Ya, oh yang penting pengen punya uang sendiri nih, pengen punya gaji sendiri, biar bisa bantu orang tua atau adik, atau pengen bekerja sesuai dengan passion-nya masing-masing. Belum berpikir soal karir, belum berpikir soal jabatan. Cuma ketika besok teman-teman mungkin 5 tahun atau mungkin sampai 8 tahun kerja, akhirnya mulai memikirkan soal karir. Karena kita sebagai manusia butuh pengembangan. Nah, Anda mengerjakan pekerjaan selama 10 tahun, dan itu pekerjaannya sama terus, mungkin ya bosen. Karena biasanya semakin tinggi pendidikan seorang karyawan, itu biasanya dia semakin semakin termotivasi untuk meningkatkan prestasinya. Ini juga terkait dengan personal branding-nya teman-teman ya. Ini juga teman-teman juga perlu dievaluasi masing-masing. Besok mau apa kerjanya, kayak gitu. Gitu ya, Mbak Novi ya. Ya, terima kasih, Pak. Ada lagi, teman-teman? Oke, ini di chat ada Mas Faizal. Alangkah lebih baik kita melihat dulu perusahaan yang kita tuju bermasalah atau tidak sebelum mulai memutuskan melamar. Namun, bukankah kita melamar kerja itu tujuannya adalah untuk membantu menyelesaikan masalah yang ada dalam perusahaan tersebut? Nah, tergantung, Mas. Anda mau melamar sebagai apa? Kalau misalnya melamarnya bagian OD, itu juga perlu dicek dulu. Bermasalah itu artinya gini sih, Mas. Kita kan juga punya target ya. Kita kan juga punya kebutuhan sebenarnya. Kalau misalnya Anda punya kebutuhan, gaji misalnya uang, terus misalnya katakanlah Anda sudah bekerja di situ, ternyata perusahaannya udah mau bangkrut, udah mau kolaps, ya, mau tidak mau di PHK, Anda kehilangan sumber mata pencaharian. Kita berpikir jauh ke sana sih. Makanya kalau misalnya katakanlah Anda mau melamar pekerjaan di suatu perusahaan, juga perlu melihat bagaimana istilahnya kondisi perusahaannya sih. Ini perusahaannya stabil atau masih fluktuatif atau mau seperti apa? Ya, walaupun kita juga punya tujuan untuk menyelesaikan masalah di perusahaan, tapi kan kita juga punya tujuan pribadi tuh. Kita nggak pengen terus belalah di PHK, terus dicari PHK kolaps, perusahaannya bangkrut, kita nggak punya pekerjaan, nganggur. Kita harus berpikir jauh sampai ke sana sih, seperti itu. Oke, teman-teman, nanti misalnya ada beberapa hal-hal yang mau ditanyakan, nanti bisa lewat grup ya. Jadi ini saya memang lebih senang tatap muka ya. Kalau bahas-bahas soal ini ya, kita ya berproses sih teman-teman ya. Apa nih, Mbak Krismarayu lagi? Mengenai kenaikan jabatan, di tempat saya, ownernya berusaha untuk bisa mengasah kemampuan karyawannya. Kemudian dari bagian packing, coba dialihkan ke bagian CS. Namun ternyata omsetnya turun 75% lebih dari seminggu. Bagaimana kalau begitu ya, Pak? Nah, diukur dulu nggak? Ketika ada rotasi, ketika ada mutasi, perpindahan jabatan, perpindahan divisi, misalnya katakanlah Mbak Krismarayu dipindah ke bagian marketing. Ini juga perlu dilakukan tes dulu. Jangan asal pindah, tapi dicek dulu apakah secara potensi, secara kepribadian si individu tersebut sudah siap atau belum untuk memasuki di posisi yang lain. Ini yang mungkin jadi jadi fokus perhatian kita ya. Banyak perusahaan pindah-pindah karyawannya itu nggak didasarkan pada kondisi pribadi. Jadi asal pindah, ya. Oh, dipindah ke sini misalnya. Oh, Mbak Agnes dipindah ke bagian front office. Oh, Mbak Adel dipindah ke bagian ini misalnya dan sebagainya. Nah, tapi nggak melihat kondisi pribadinya, nggak melihat hasil psikotesnya. Harusnya dites dulu. Kira-kira sudah sesuai dengan kemampuan atau belum? Secara pribadi sudah sesuai atau belum? Sehingga nantinya bisa memprediksi apakah si karyawannya bersangkutan itu berhasil atau enggak untuk bisa menduduki posisi tertentu. Kayak gitu ya.
Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan dulu, teman-teman. Nanti teman-teman, kalau ada beberapa hal-hal yang mau ditanyakan, nanti bisa lewat grup dulu ya. Kita coba untuk yang praktikum, saya harap teman-teman bisa menuliskan dulu tugas progresnya di forum e-learning, sudah sampai sejauh apa. Nanti setiap minggunya, minggu depan dan minggu depannya lagi, kita coba untuk feedback ya bagaimana progresnya teman-teman ya. Oke, itu aja teman-teman yang mungkin bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan ya. Ya sama-sama berdoa semoga bisa ketemu di forum yang offline ya. Kalau misalnya nggak sempat ketemu di perkuliahan semester ini ya, insya Allah tahun depan bisa ketemu lagi. Gitu aja saya kira teman-teman. Terima kasih semuanya. Salam sehat semuanya. Sukses terus ya. Dan jangan lupa sarapan. Ya, itu aja. Makasih semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.